Selebrasinya pakai selebrasi Jude Bellingham. Oh ma, kebanyakan main FIFA kayaknya nih anak. Tapi untungnya dia selebrasi kayak gitu. Coba aja lah, dia langsung keluar dari mobil dan lari ke mobil Leclerc. Oke kawan-kawan, balik lagi dengan admin Tifosi yang suka berimajinasi terangi harimu dengan konten F1-nya. Halo, selamat datang di Gus Bagus F1. Gimana nih kabarnya kalian? Terutama bagi Tifosi ya weh. Bukan apa ya kan? Takutnya kalian udah habis digebukin sama fans Perez. Jangan ditiru ya weh. Fans boleh, fanatik jangan. Buat Tifosi nih ya, saranku, kalau kalian punya teman fans Perez, mending kalian jauhi dulu lah untuk sementara waktu. Ingat, ini demi keselamatan kalian. Kalian para Tifosi harus tetap hidup untuk melihat lawakan Ferrari selanjutnya. Jadi di video ini kita akan merosting bukan review Mexico GP yang terjadi kemarin, yang menyajikan beberapa kejadian menarik terutama Oke lah, kita mulai dengan free practice pertama. Di sini banyak pembalap muda yang tampil, yaitu Oliver Bearman, Isaac Hadjar, Jack Doohan, Frederick Vesti, Theo Pourchaire, dan Fernando Alonso. Lah, Alonso kan bukan pembalap muda bang. Oh itu, masih pembalap muda lah dia. Mudah dikalahkan pemula tapinya. Tengoklah, bisa-bisanya dia kalah dari si anak kemarin sore. Bahkan pokoknya lagi, dia kalah sama Logan Sargent. Bang Komeng, kurasa mending kau mancing aja lah. Bukan apa ya kan? Kurasa sekarang ini setiap masalah hidup solusinya adalah mancing. Nah cobalah. Lalu ada momen gacor di mana Alex Albon tak henti-hentinya membuat kita terpukau. Dia berhasil mengakhiri sesi di posisi kedua bahkan di atas Sergio Perez. Hui, pelan-pelan Lex. Kau nih gak kasihan apa sama Sergio Perez? Udahlah balapan tuan rumah, pakai yang dikata orang rocket ship, masih aja lah kau kalahin pakai gerobak. Mau disembunyiin di mana lah muka Perez ini? Gak kebayang gimana kritikan Helmut Marko ini. Tapi ini masih FP1. Gak tahu sih pas nanti race gimana. Siapa tahu gacor. Gacor pala kau lah Gus. Kami udah tahu hasilnya lah. Gak usah kau pura-pura. Ya bayangin aja lah kalau ini baru sesi free practice one, biar garis waktunya urut. Lalu abang company kita lagi-lagi di posisi pertama. Jika posisi pertama adalah seni nih ya, maka Max Verstappen adalah Leonardo da Vinci. Mungkin itu adalah kata-kata yang cocok untuk menggambarkan Max Verstappen. Sekarang kayak nggak ada lawan orang ini. Tapi di quali kan, diam dulu lah weh. Ini dibahas nanti lah, nggak mau spoiler aku. Jadi, hasil dari F1 ini, abang company kita posisi pertama, abang Saudi Cup posisi kedua, dan Aib Red Bull di posisi ketiga. Next, kita masuk ke free practice kedua. Di free practice kedua ini, mendung mulai nampak. Yang kukira mendung bakal hujan, ternyata itu pertanda alam kita mau Wilhelmusen. Tengoklah, Max Verstappen kembali menjadi yang tercepat, disusul oleh streamer kita yaitu Lando Norris di posisi kedua, dan abang Koiril kita di posisi ketiga. Whoops, mulai nampak cepat pula si Koiril ini. Hati-hati aja, jangan senang dulu, karena ada panitia F1 yang motonya, Anda cepat, kami curiga, Anda lambat, kami tertawa. Tengoklah, ada scene di mana petugas dari panitia F1 mantengin mobil Ferrari. Oh pak, kenapa sih? Kenapa? Ada tampang muka orang-orangan Ferrari ini kayak kriminal, pembohong publik, dan penipu. Apalah dicurigai mulu. Lalu abang komen kita kepencet emot spinner di mana dia spin yang menjadikannya juru kunci di FP2 ini, dan Stroll juga posisi ke-18 yang membuat ini menjadi hasil yang buruk bagi Aston Martin. Lalu Sergio Perez posisi berapa dia? Ada yang tahu? Posisi 5. Oh mas, sebenarnya ini gak apa-apa sih, tapi yang bikin lucu adalah dia dikalahkan sama Bottas pakai gerobak Italianya. Oh ma, di FP1 dikalahin sama gerobak Inggris, sekarang dikalahin sama gerobak Italia. Bang, kau ini pakai roket masih aja lah kalah sama gerobak. Sisanya ya bayar sendiri ya. Kalau aku jelasin satu-satu, bisa panjang kali video ini. Nanti bisa-bisa video ini selesai pas Ferrari juara dunia lagi. Oke, kita lanjut ke free practice ketiga. Sebenarnya aku gak nonton langsung sesi ini karena admin lagi di tengah hutan waktu itu. Sulit kali buat streaming. Jadi, dari highlights yang kulihat, lagi-lagi abang company kita P1 dan abang Saudi Cup kita posisi kedua, dan Aib Red Bull posisi ketiga. Nampaknya Albon ini sekarang gacor kali lah. Coba aja dia dikasih mobil yang bagus, pasti dia bisa bersaing di papan atas. Aston Martin juga bapuk bener lah aku rasa. Nampak gambaran bahwa mereka di race besok gak akan juara, tapi malah berderai air mata. Oke lah, kita next. Lah. Ferrari gak dibahas bang. Kan lucu juga dia. Subjektif kali kau nih bang. Gawe. Gimik doang aku. Jadi, dua Ferrari di FP1 ini termasuk ke golongan menengah ke bawah.
Tengoklah, posisi 13 dan 14, hei. Kurasa ini mereka sengaja kepencet mode Delman lah. Lambat kali. Mana yang lebih pawanya lagi, dua Ferrari tersebut dikalahkan oleh sang pemula yaitu Logan Sargent. Tahu nggak kalian? Kalau titik paling hina seorang pembalap top tim ada dua, yaitu yang pertama sudah bisa dikatakan hina kalau dikalahkan oleh Logan Sargent, dan yang kedua adalah disalib oleh Sergio Perez. Tapi gini-gini, ada maksud terselubung kenapa Ferrari pura-pura bapuk, karena di kualifikasi. Oke, kita masuk ke sesi kualifikasi di mana yes, Ferrari 1-2 coy. Oh my, info syukuran ya kan. Mau lauk menu apa kalian? Ayam, nasi padang, pecel lele, nasi kuning. ambillah. Lagi syukuran ini para tifosi. Lah, kenapa udah syukuran? Kan baru kualifikasi. Ya justru itu, kita harus pandai-pandai merayakan dan mensyukuri kebahagiaan sementara yang diberikan Tuhan. Karena nikmat Tuhan tidak ada yang abadi. Jadi harus pintar-pintar disyukuri. Karena ibaratnya Ferrari Pole itu adalah seekor gajah yang ada di atas pohon. Kita tidak tahu bagaimana cara dia naik ke sana, tapi yang kita tahu adalah bahwa dia pasti akan jatuh. Oh, teori dari mana lagi nih Gus? Tapi kita semua tahu lah kan apa artinya karo Ferrari Pole, terutama Leclerc. Jadi ya nggak usah berharap lah kan. Aku aja udah pasrah. Tidak, Tuan Krabs sudah cerita semua tentang dirimu. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidak akan. Lalu Sergio Perez. Bisa-bisanya dia dikalahkan oleh calon penggantinya yaitu Daniel Ricciardo dengan gerobaknya. Pasti notif HP PRS ini meledak lah ini. Ada 100 panggilan tak terjawab dari Helmut Marko. Makin besar lah pressure dia ini. Dan pas race kelihatan dia rada gegabah yang akan kita bahas nanti. Sabar ya, sabar. Lalu, abang company kita di posisi ketiga. Kayaknya sengaja nih beliau pengen tantangan lebih, makanya start posisi ketiga. Atau karena lurusan di Meksiko panjang dan lebih menguntungkan row kedua untuk slipstream dan menyalip di tikungan pertama. Dan itu terbukti benar. Emang pandai kali lah si Magni, kita terbalikanlah sama temennya yang gerusak-gerusuk terjal-tronjol maha asik gini. Lalu dua Mercedes yang top 10 dan Lando Norris yang gagal lolos dari Q1 yang diakibatkan oleh kesalahannya sendiri karena gagal memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Lalu ada momen pau di mana George Russell memblok pembalap di belakangnya saat Q1. So Russell, kau ini udah kayak cewek aja lah, main blok-blok aja. Bro pikir dia adalah Coach Justin yang sedikit-sedikit blok. Ampun coach. Ini bercanda doang ya coach. Udah kayak cewek marah aja si Russell nih, menyeblok-blok aja. Sebenarnya Verstappen juga ngeblok orang sih, tapi ya udah sih wir. Lalu ada juga momen menyedihkan di mana abang sawah di cap kita yang sebenarnya gacor, tapi lap time-nya harus dihapus gara-gara track limit di tikungan kedua. Ente bang, ente. Dan lagi-lagi Sergio Perez. Lagi-lagi dia dikalahkan. Lah, kan udah dibahas tadi bang, kalau Perez dikalahin Ricciardo, gimana sih bang? Maaf ya guys, Pau pula penulis skrip ini, mentang-mentang Perez melucu, entah apa-apa lah ditulis 2 kali. Maaf ya, Sergio Perez mania, karena setelah ini akan ada hinaan berikutnya. Oke lah, kita masuk ke race utamanya. Di start, Max Verstappen yang berada di grid 3 berhasil memanfaatkan slipstream dari Charles Leclerc yang start dari pole dan leading di turn 1, yang memupuskan harapan Leclerc untuk mematahkan kata-kata pole elite menang sulit. Emang lah, kayaknya beneran uca si Leclerc ini. Pole doang tapi kemenangannya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Lah, emang Verstappen orang membutuhkan bang? Oh jelas butuh. Dia butuh kemenangan untuk melanjutkan budaya Wilhelmusan. Dan sialnya lagi, dia, Leclerc, kena insiden dengan Sergio Perez di mana saat start, ia juga memanfaatkan slipstream dari pembalap di depannya dan mencoba melakukan manuver overtaking dari sisi luar, tapi dia terlalu terburu-buru untuk belok sehingga Leclerc tidak punya cukup ruang untuk merespon dan duar, mobil Sergio Perez terpental dan harus di-NF karena kerusakan sidepod. Hei Pak Ceko, kau nih disuruh Mbak Helmut sama Pak Horner buat finish duluan, itu maksudnya kau finish duluan sebagai seorang pemenang, bukan finish duluan di NF. Ya kan ini semua tergantung mindset Gus. Yang penting kan finish duluan, bener kan? Ya nggak gitu, ya bener sih bener, tapi ya nggak gitu juga. Tapi ada satu orang sepupu bodoh. Kau ini punya spion gunanya buat apa lah? Buat pajangan doang? Apa gimana?
Tapi ya udahlah, namanya juga racing incident. Tapi ya yang aku sesalkan adalah wawancara Checo yang seakan menyalahkan Leclerc dengan berkata, "Saya tidak mengira kalau Charles Leclerc akan mengerem dengan telat di tikungan pertama." Yalah bang, masih aja lah sempat-sempatnya. Dan fansnya juga sama aja lah, ngebuin Charles Leclerc. A lot of booing. Guys, I mean, honestly, I had nowhere to go, so I was a bit in between the two Red Bulls, and unfortunately, I touched Checo, but I had nowhere to go, so it's life. It damaged my car, and unfortunately, it ended the race of Checo. Padahal ya bisa disimpulkan sendiri lah. Malas aku, ntar dikira subjektif karena aku fans Leclerc. Tapi yang aku nggak respect adalah ada video tifosi digebukin sama fans Perez di race kemarin. Cocok, emang bahaya kali lah aku rasa race ini. Yang pertama, Verstappen aja apa harus dikawal. Ini tifosi digebukin. Cocok, bela pembalap aja udah kayak bela negara. Tolonglah panitia F1. Abang Koiril kita ini anterin sampai rumah ya. Bukan apa ya Kak, takutnya dia hilang. Kayaknya fans Checo ini harus belajar kesabaran dengan tifosi lah. Tifosi ini dihina berkali-kali aja, tetap sabar. Dengan ini, posisi Checo di klasemen semakin terancam oleh Lewis Hamilton di posisi kedua, yang hanya berjarak 20 poin saja. Tapi kalau performa Checo masih kayak gini-gini aja nih ya, kurasa bisa dapatlah ini Bang Hamilton ke posisi kedua. Dan pastinya, posisi Checo akan terancam karena beredar rumor bahwa jika Checo gagal mempertahankan posisi 2-nya di klasemen, maka kursi Red Bull-nya akan diambil darinya. Dan kemungkinan besar bisa digantikan oleh beberapa pembalap, tapi yang paling kencang rumornya adalah Bang Daniel Ricciardo. Ya, bisa kita tengoklah di race kemarin, Bang Daniel ini lumayan gacor dengan konsisten di top 10 dari free practice pertama sampai race-nya, bahkan dapat poin. Ya memang lah, sirkuit Meksiko ini lumayan cocok dengan gaya balap Daniel Ricciardo dan mobil Alfa Tauri. Namun sayangnya Yuki Tsunoda sebenarnya gacor tapi malah cosplay Perez pula dia. Ada Yuki, kau nih kalau mau cosplay pembalap Red Bull, contoh yang nomor 1 aja lah, jangan yang nomor 11. Karena yang nomor 1 sering menang dan nomor 11 sering menangis. Lalu, Alex Albon juga lumayan konsisten dan gacor. Whoops, persaingan kursi Red Bull makin panas ini. Mobil Checo ini ya, kalau diibaratkan sebuah hubungan, mobil Checo ini adalah seorang wanita yang ngerasa pasangannya yang sekarang kurang dan sering nyakitin dia. Dan mantan-mantannya makin glow up, makin ganteng, dan makin gacor bersama pasangan barunya masing-masing. Dan mobil Red Bull ini dengan segala pesonanya ingin mengajak balikan mantannya tersebut dan mutusin yang sekarang. Oh, wah, gimana masuk gak guys ibaratnya? Lalu Aston Martin double DNF. Ya, kayaknya udah habis bensin lah Aston Martin ini. Dulu jumawa dan bahagia, sekarang menderita. Dan oh iya, ada kejadian juga di mana Kevin Magnussen menabrak tembok dengan keras gara-gara kegagalan suspensi ban belakang kirinya. Yang kulihat ya, ini ibaratnya kalau mobil hasil ini adalah troli belanja nih ya. Kira-kira kayak beginilah namanya. Ban kirinya membawakan diri. Lalu kita masuk ke hasil lainnya, yaitu Hamilton dan Leclerc podium lagi. Hups, kayak kemarin ya kan di Amerika. Tapi kali ini FIA tidak berulah lagi. Nunggu Hamilton sama Leclerc disahkan podiumnya. Dah kayaknya Google yang lagi dicek VAR. Dan kalau misalkan beneran didiskualifikasi lagi nih ya, tahu kalian siapa yang bakal dapat giveaway lagi? Si Carlos Sainz lagi. Ini orang kayaknya strateginya emang nunggu giveaway lah ya. Tapi sebenarnya di free practice dan qualifying, Hamilton ini sebenarnya nggak terlalu nampak lah. Tapi di race-nya, budayakan nonton Hamilton sampai race berakhir deh. Gacor kali ya. Malah kebalikan sama Ferrari. Di free practice dan kualifikasi gacor, malah di race-nya delosor. Lalu, Max Verstappen berhasil memenangkan balapan ke-16-nya musim ini, yang mematahkan rekornya sendiri di tahun lalu. Dan tengoklah, selebrasinya pakai selebrasi Jude Bellingham. Kebanyakan main FIFA kayaknya nih anak. Tapi, untungnya dia selebrasi kayak gitu. Coba aja lah, dia langsung keluar dari mobil dan lari ke mobil Leclerc dan nunjuk nomor mobilnya. Dan dengan ini Verstappen semakin dingin di puncak Himalaya, sedangkan Perez semakin terpuruk di palung Mariana. Nggak bahaya tah? Dan rekan setimnya yaitu Checo Perez juga berhasil meraih posisi 1. Saya? Saya nombor 1? Ya, anak muda. Nomor 1 dari belakang. Posisi 1 dari belakang tapinya. Dan inilah hasil lengkapnya. Baca sendiri ya weh, panjang kali nanti videonya kalau aku sebutin satu-satu. Udah ya weh, mau ngangkatin jemuran dulu aku. Karena yang kukira hujan di pagi hari, ternyata air mata fans Perez yang tiada henti.
Dadah, see you di roasting bukan review berikutnya, dan jangan lupa share ke mama teman kalian.